segala prestasi yang sudah ditorehkan selama ini. Nama sekolah ini dikenal di mana-mana, terutama di tingkat nasional. Sekolah kita bukan sekolah yang asing. Kemudian juga dunia usaha, dunia industri menaruh kepercayaan luar biasa pada sekolah ini. Maka ketika ada wacana SMK 4 tahun akan dijadikan 3 tahun, sampai sekarang masih terjadi pembahasan, dan ex-Stimba yang 8 sekolah itu sudah terus koordinasi untuk bisa mempertahankan 4 tahun. Terakhir kami berkoordinasi dengan Direktur SMK. Beliau menjanjikan akan presentasi kepada Pak Menteri dan Dirjen Edukasi untuk menyampaikan keunggulan SMK 4 tahun, terutama yang ex-Stimba. Kalau yang 4 tahun yang baru-baru mungkin memang nanti akan diarahkan ke 3 tahun semua. Tapi yang ex-Stimba, makanya kemarin saya belum berani sosialisasi kalau semua jadi 3 tahun, karena masih diperjuangkan, dan kita berharap Stimba tetap eksis dengan 4 tahun, dan tentu pasar kerja yang cukup bagus, yang cukup menjanjikan. Jangan sampai nanti terjadi perubahan gara-gara dijadikan 3 tahun, keberterimaan di pasar kerja menurun. Ini tentu sangat merugikan kita, merugikan masyarakat. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu pendidik maupun tenaga kependidikan yang sudah bekerja keras selama ini, terutama adalah untuk nama baik sekolah ini, sekaligus untuk mengantarkan anak-anak mandiri, baik itu bekerja ataupun berwirausaha. Terlebih saat ini saya melihat kerja keras dari Bapak Ibu semuanya, baik yang guru kejuruan maupun guru umum. Guru umum sudah semakin membaur, menyatu dengan guru kejuruan, banyak berkolaborasi, berbagi, banyak bertransformasi. Nah, nafas dari GSM sudah berjalan di sekolah ini, tinggal lanjut. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semakin sukses di dalam mengantarkan anak-anak menuju masa depan yang lebih cerah, yang lebih menjanjikan untuk mereka. Saya berharap daya serap lulusan juga semakin tinggi, semakin banyak yang berwirausaha, terlebih dengan difasilitasi beberapa peralatan produksi untuk catering factory. Kemudian kemarin juga sudah di-push oleh Prof. Deden, monggo itu ditindaklanjuti. Yang kopi, kalau sekedar pasar lokal sudah cukup, sudah diterima oleh pasar lokal. Tapi kalau ingin ekspor, kemarin ada persyaratan-persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi. Maka nanti diikuti. Prof. Deden juga masih membuka kesempatan kepada kita untuk terus berkonsultasi manakala ada kesulitan. Kemudian untuk agroindustri, kemarin terakhir pesan dari Prof. Deden yang keripik pisang kepok ini akan saya arahkan ke Jepang Selatan. Yang pink jagung ini Jepang Utara. Jadi ini sudah peluang yang luar biasa. Mungkin ini ditindaklanjuti, tinggal beberapa treatment untuk penyusian, termasuk diskresi kopi maupun yang lainnya. Kemudian di kimia juga kemarin banyak peluang yang disampaikan. Pasar cukup banyak untuk produk sabun dan
sebagainya, dan itu bisa ngeling ke blog. Beliau punya pasar tidak hanya di Jepang tapi juga di Singapura, di Filipina dan beberapa negara lain. Itu saya kira merupakan bekal bagi kita untuk lebih intens. Semuanya muaranya adalah untuk anak didik kita. Kemudian juga yang saat ini mungkin jadi angan-angan saya tapi belum terrealisasikan, yang di depan itu kalau saya berharap nanti jadi kita optimalkan untuk pembelajaran siswa, terutama terkait dengan pemasaran produk. Jadi wirausahanya itu lengkap, tidak hanya berproduksi tetapi juga ada display produk di depan yang terkoordinir dengan baik, dan itu nanti menjadi halal, tidak dipermasalahkan oleh inspektor dan sebagainya kalau itu memang untuk aktivitas pembelajaran siswa. Ketika ada hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk operasional sekolah, dan tentu bagi pengelola semestinya kalau mendapatkan bagian dari hasil usaha. Monggo nanti kepada pengurus UB dan sebagainya bertahap kita arahkan semua untuk kegiatan wirausaha anak-anak, pembelajaran wirausaha anak-anak supaya bisa dipermasalahkan. Untuk usaha mandiri itu menjadi peluang bagi sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS dan BOP. Jadi lebih longgar, termasuk harapan saya ketika nanti EVA atau unit produksi ini bisa dikembangkan. Tentu kalau Bapak Ibu yang mau KOI tidak mungkin perlu menyiapkan personil yang khusus untuk mulai itu. Bapak Ibu nanti membackup, dan harapan kami nanti ketika ada hasilnya juga untuk kesejahteraan semua warga sekolah. Harapan kami seperti itu. Jadi ketika itu usaha mandiri masih ada peluang untuk itu, apalagi kalau skalanya sudah ekspor. Kemarin kami tanya untuk ekspor apakah ada batas minimal harus sekian kontainer? Tidak. Beliau punya segmen-segmen pasar sesuai dengan kemampuan produksi kita. Jadi tidak harus sekian kontainer dan sebagainya. Itu kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak P.